Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Kiranya saudara dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi ini oleh karena berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara semua. Kita kembali dalam pembahasan God's Promise Today, yang dimana kita membahas tentang kondisi atau syarat-syarat pemberian Roh Kudus. Syarat yang pertama yang telah kita bahas adalah tentang pertobatan, kedua adalah tentang iman, dan yang ketiga adalah tentang ketaatan. Yang sekarang ini yang perlu kita bahas adalah tentang bagaimana beban yang dipikul bersama. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Di dalam Lukas 11 ini saudara, ini adalah cerita di mana pada waktu itu murid-murid mendengar untuk kali pertama bahwa Yesus berdoa dengan suara keras. Dengan doa suara yang keras ini menyebabkan murid-muridnya merasa terharu, sehingga memiliki satu keinginan untuk murid-murid boleh diajar akan doa seperti yang Tuhan Yesus berdoa. Dan pada akhirnya singkat cerita Yesus mengajarkan murid-muridnya itu doa Bapa Kami. Setelah mengajarkan doa Bapa Kami, ada satu perumpamaan, ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus ini, yaitu di mana seorang laki-laki yang datang ke rumah sahabatnya pada tengah malam dan kelaparan. Dan sahabatnya ini, tuan rumah ini, karena tidak memiliki roti, dia mencari ke tetangganya untuk meminta 3 ketur roti. Dan itu waktu tengah malam. Saudara, pada zaman dahulu, di mana peristiwa zaman Yesus ini terjadi, bukanlah hal yang gampang ketika seseorang itu bertamu tengah malam. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu seorang sementara tidur, dan rumah mereka berbeda dengan rumah yang sekarang orang modern miliki. Kenapa? Pada zaman dulu bangunan dasar tempat tinggal itu berkamar 1 pada 2 tingkat. Dan di sini di tingkat yang paling dasar itulah tempat di mana mereka memasak dan lain sebagainya. Tapi di tingkat yang kedua itu adalah tempat di mana mereka tidur dengan alas yang besar dan mereka tidur bersama di situ. Nah, masalahnya adalah pintu mereka hanyalah 1 dan juga jendelanya hanyalah 1. Dan pintu mereka hanya dikunci oleh palang kayu yang dikaitkan dalam sebuah cincin di dalam pintu itu. Itu artinya ketika tengah malam mereka bangun membukakan pintu untuk orang lain boleh masuk bertamu, itu artinya membangunkan semua anggota keluarga yang sementara sedang tidur. Saudara-saudara, apakah pada akhirnya permohonan itu diabaikan? Tidak, saudara. Kenapa? Karena hal itu tidak bisa diabaikan. Karena roti itu yang diminta bukanlah untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan sahabatnya yang sedang kelaparan. Ini adalah salah satu contoh di mana sebenarnya kondisi untuk permohonan Roh Kudus ini adalah sebuah ukuran di mana kita juga harus memiliki hal yang sama. Dalam Testimonis jilid yang ke-6 halaman 90 dikatakan, Roh Kudus akan datang kepada semua yang meminta roti hidup untuk diberikan kepada tetangga-tetangga mereka. Jadi saudara, Roh Kudus akan diberikan kepada kita bila mana kita itu rindu memberikan roti hidup kepada tetangga-tetangga kita. Dan kita ketahui bersama, banyak orang menginginkan Roh Kudus, ingin menjadi rohaniawan yang besar, pengen mengalami sebuah pengalaman supranatural yang hebat. Tapi ternyata melihat dari cerita ini, Roh Kudus hanya akan diberikan ketika saya dan saudara memiliki satu beban untuk mereka yang belum mengenal akan kebenaran. Saudara, di dalam buku di sini dikatakan Testimonies to Ministers
halaman 323 dan 324 dikatakan, jika kamu merendahkan hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapannya, mengosongkan jiwamu dari kegaguman diri dan meninggalkan kekurangan-kekurangan alami dari tabiatmu dan mengalahkan kecintaanmu akan keunggulan dan datang kepada Tuhan sebagai anak-anak kecil, Ia akan mengaruniakan kepadamu Roh Kudus-Nya. Ketika 2 atau 3 setuju tentang sesuatu dan meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus, itu akan dilakukan bagi mereka. Saudara-saudara, perlu adanya kita singkirkan motif-motif pribadi yang tidak benar dalam meminta kuasa Roh Kudus ini, dan perlu kita memiliki beban bersama di mana 1 atau 2 orang yang sepakat untuk meminta suatu hal di dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Di dalam General Conference Bulletin tahun 1893 halaman 165 dikatakan demikian, semua orang yang mengakui nama Kristus haruslah menunggu, berjaga dan berdoa dengan satu hati. Segala perbedaan harus dihilangkan dan persatuan dan kasih yang lemah lembut terhadap satu sama lain menguasai seluruhnya. Maka doa-doa kita akan naik bersama-sama kepada Bapa Surgawi kita dengan iman yang kuat dan sungguh-sungguh. Maka kemudian kita boleh menunggu dengan kesabaran dan pengharapan akan kegenapan dari janji itu. Saudara, perlu adanya menyingkirkan motif-motif pribadi yang tidak benar. Perlu adanya beban yang perlu kita pikul bersama untuk mereka yang belum mengenal akan kebenaran. Barulah kuasa Roh Kudus itu diberikan. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin kita menganggap sebagai orang Kristen yang sejati, sementara kita egois, tidak memiliki beban untuk mereka yang belum mengenal kebenaran? Dan bagaimana kita berani memohon sementara kita begitu egois, tidak memiliki satu beban untuk orang lain supaya mengenal juru selamat Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya mengajak saudara-saudara semua, mari kita memiliki beban bersama bagi mereka yang belum mengenalkan kebenaran, karena mereka juga membutuhkan juru selamat dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.